Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fathul Qorib Channel. Baik rekan-rekan, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas satu fenomena yang sering kali terjadi khususnya di media sosial. Dan saya ditemani oleh seorang aktivis. Beliau ini adalah sahabat saya, aktivis milenial. Ya, siap bro. Apa ini bro yang akan kita bahas? Terkait dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Ya, karena fenomena ujaran kebencian ini yang dilakukan oleh individual ataupun beberapa kelompok tertentu sangat marak di tengah-tengah kita. Bahkan tidak jarang dari mereka itu saling melapor. Ya, betul. Di satu sisi ini bentuk sebuah curahan hati, ekspresi dalam media sosial. Di satu sisi juga menimbulkan sebuah gejolak masuk dalam sebuah permasalahan hukum yaitu tentang ujaran kebencian ataupun tentang penyemaran nama baik ini, sehingga makna dari ujaran kebencian ini yang menimbulkan kejahatan ataupun yang menimbulkan permasalahan hukum mengakibatkan seseorang dapat dipidana. Betul. Kalau menurut saya gini bro, sebenarnya sebenarnya sederhana sekali gitu. Cuman kebanyakan dari kita atau dari pelaku itu itu tidak bisa membedakan mana yang dimaksud dengan kritikan dan mana yang dimaksud dengan ujaran kebencian gitu. Kalau kita bisa membedakan itu dengan baik dan benar, tentu kita akan terselamatkan oleh jeratan pasal undang-undang ITE tersebut gitu. Sebut saja ketika kita berbicara mengenai kritikan. Secara sederhana sebenarnya sangat gampang kan untuk kemudian kita bedakan dengan ujaran kebencian. Misalnya berikan contoh antara kritikan dan ujaran kebencian. Misalnya gini, contoh yang gampang aja gampang gitu saja. Kan? Supaya kita mudah juga untuk memahami. Misalnya ketika saya ingin mengkritik Bro Nafis, betul kan? Dalam konteks menggunakan baju yang hari ini Bro Nafis pakai, kan? Nah, saya melihat ada Bro Nafis ini kurang pantas gitu ya, kurang bagus ketika memakai baju Jokowi ini, baju yang bermotif Jokowi yang biasanya ini dipakai oleh presiden kita Jokowi, kan? Benar. Lalu saya mengatakan, bro, gitu, Bro Nafis ini lebih cocok, alangkah baiknya ketika menggunakan baju yang berwarna merah katakanlah, atau berwarna putih katakanlah gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kritikan bro gitu. Karena apa? Ada satu informasi yang kemudian saya berikan kepada Bro Nafis yang sifatnya adalah membangun gitu. Ya kan. Karena apa? Saya menganggap atau kebanyakan orang akan menganggap nantinya gitu, bahwa kemudian ketika Bro Nafis menggunakan baju merah, baju berwarna merah atau baju berwarna putih itu kelihatannya lebih elegan atau lebih menarik atau perempuan-perempuan atau cewek-cewek di luar sana atau lebih ganteng ya kan, dan segala macam yang bersifat membangun. Berbeda halnya ketika saya ini Bro Nafis dengan contoh yang sama, saya mengatakan, bro, kamu pakai baju ini kelihatan kayak orang gila, mohon maaf ya dalam tanda kutip gitu, atau orang kampung misalnya gitu kan. Nah, kemudian pernyataan yang saya utarakan tadi dengan tidak saya sadari itu telah menyinggung perasaan Bro Nafis gitu. Nah, dalam konteks ini Bro Nafis ini bukan lagi pada wilayah kritikan, tetapi ini masuk dalam ujaran kebencian. Yang kemudian bisa berpotensi menjadi persoalan hukum bagi saya gitu. Oleh karenanya sangat penting menurut saya untuk kemudian membedakan mana yang dimaksud dengan kritikan dan mana yang dimaksud dengan ujaran kebencian. Maka kita harus berhati-hati dan pandai-pandai dalam memainkan peran dalam dunia digital berarti ya. Dunia digital, betul. Jadi memang penting hadirnya undang-undang ITE ini dalam dinamika kehidupan kita. Ya sangat penting Bro Nafis. Bisa kita bayangkan bro ya, kalau kemudian tidak ada undang-undang ITE ini, terlepas dari hari ini yang juga kontroversi. Benar. Ada yang mengatakan bahwa ini harus direvisi atau tidak. Tapi kita atau pembahasan kita tidak masuk pada wilayah itu. Gitu. Benar. Hanya saja kita akan berpendapat apakah penting atau tidak eksistensi daripada undang-undang ITE tersebut. Betul. Kalau saya secara pribadi saya mengatakan penting. Bayangkan Bro Nafis kalau sampai tidak ada undang-undang ITE tersebut, sementara dunia digital selalu berkembang. Gitu? Nah, orang akan
seenaknya saja atau dengan tanpa ada batasan berekspresi dalam ekspresi yang kemudian bisa saja itu ekspresinya berkonotasi negatif pada negatif atau ujaran kebencian itu. Benar. Sehingga kemudian memang penting buat menurut saya gitu. Jika memang itu penting dan terjadi, kira-kira apa dampak hukumnya, akibat hukumnya? Ya, kalau kita berbicara akibat hukum ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelaku melalui media sosial, tentu kita merujuk pada Undang-Undang ITE. Pada Undang-Undang ITE. Nah, jelas di sana di dalam pasal 27 ayat 3. Ya. Kemudian yang mana ancamannya itu dirumuskan di dalam pasal 45. Itu nanti lebih jelasnya mungkin saya bacakan terlebih dahulu biar rekan-rekan pada jelas. Karena ini kan berkaitan dengan redaksi pasal gitu. Baik. Dalam undang-undang di sini disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta denda paling banyak 750 juta rupiah. Paling lama 4 tahun. 4 tahun. Hanya gara-gara komentar ya. Hanya gara-gara komentar yang ataupun tidak bisa membedakan. ataupun ekspresi ataupun curahan kita yang dapat menimbulkan keresahan ataupun penyemaran nama baik. Nama baik. Mungkin pelaku juga kebanyakan maksud dan tujuannya berkomentar atau yang tidak ada tendensi apa-apa, tapi muatannya hujatan. Hujatan di satu sisi juga mendapat pidana pada akhirnya. Ya pada akhirnya karena ada undang-undang ada undang-undang yang pasalnya yang mengatur itu. Ya oleh karenanya lagi-lagi penting memang kita harus bisa membedakan antara kritikan dan ujaran kebencian. Sehingga gini, Bro. Jadi kita harus pandai-pandai membedakan mana yang dimaksud kritikan dan mana yang dimaksud dengan ujaran kebencian. Betul. Meskipun konotasinya hampir sama. Memang hampir sama. Hampir sama. Namun kritikan berbuah solusi, Bro. Berbeda dengan ujaran kebencian yang memang konotasinya lebih negatif. Yang nantinya berujar sebuah kebencian. Makanya yang kedua juga ada akibat hukum bagi para pelaku yang melakukan ujaran kebencian. Dijelaskan tadi bahwa paling lama 4 tahun penjara dan juga denda sebanyak 750 juta rupiah. Jadi kita sebagai pengguna media sosial yang baik harus pandai-pandailah dalam menggunakan media sosial yang baik. Ya betul sekali, Bro. Kita memang harus bijak dalam menggunakan media sosial. Ini sangat penting rekan-rekan Fadul Qorib Channel. Jadi seperti yang sudah didiskusikan tadi bahwa kita harus pandai-pandai membedakan mana yang kritikan dan mana yang dimaksud dengan ujaran kebencian. Karena itulah kunci awal supaya kita tidak terjerat oleh pasal yang sudah disebutkan oleh atau yang sudah dibacakan oleh Bro Nafis tadi itu. Betul. Dan mungkin untuk diskusi saat ini kita akhiri dulu. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Betul. Semoga apa yang kita diskusikan ini dapat memberikan pelajaran bagi kita semua, edukasi. Khususnya terhadap rekan-rekan Fadul Qorib Channel dan semoga bermanfaat. Tentu sebelum kami tutup, kami ingatkan jangan lupa untuk di-subscribe, like, share dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.